Selamat datang di sekolah Yosudarso Garut. SMP Yosudarso Garut berada di Jalan Bank nomor 48, Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota. Sekolah Yosudarso memiliki visi insan pembelajar yang cerdas dan berbudi pekerti serta berbudaya lingkungan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Purwanto, SPD MSI, selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati Ibu Suyati, MPD, selaku guru PAMO. Saat ini saya akan menyajikan praktik pengalaman lapangan saya yang pertama dengan materi perubahan sosial budaya, submateri faktor internal dan faktor eksternal perubahan sosial budaya. Untuk itu saya mohon bimbingan dari Ibu dan Bapak terhadap video yang saya tampilkan. Langsung saja, selamat menyaksikan. Halo anak-anak Bapak yang Bapak kasihi dan banggakan. Bagaimana kabar kalian? Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak. Baik Pak. Oke. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sehat ya, selalu mengucap syukur ya bahwasanya kita di masa pandemi ini masih dalam keadaan sehat ya. Dan kan Carla pimpin doanya pada pagi hari ini. Silakan. Iya Pak. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Simpanan kekayaan kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Baik, sebelum masuk materi juga Bapak mengabsen ya untuk kehadiran kalian. Carla hadir. Hadir Pak. Oke, Regina. Hari ini anak-anak ya. Pada hari ini yang harus kalian perhatikan adalah dalam pembelajaran Jamboard nanti anak-anak harus benar-benar disiplin ya. Kemudian anak-anak wajib bertanya. Nah, selanjutnya anak-anak. Nah, skenario pembelajaran kita nanti itu ada fokus penguatan karakter. Ya, nanti sudah berdoa, bersyukur. Ya, nanti ada observasi jurnal, kemudian pengetahuan. Nanti Bapak akan kasih tugasnya. Betul. Selanjutnya ada lagi? Ada lagi? Budaya, silakan. Perubahan sosial dan budaya adalah perubahan sikap dan tindakan yang terjadi pada masyarakat luas. Betul sekali. Ellen, silakan Ellen. Di situ juga kayak penemuan gitu. Oh iya, ada penemuan ya. Kayak penemuan baru atau Penemuan inovasi baru ya. Oke, baik. Wah, mantap. Ya, luar biasa sekali anak-anak Bapak ya. Semangat betul sekali ya apa-apa yang kalian ucapkan ya. Itu terkait dengan faktor internal dan eksternal penyebab perubahan sosial dan budaya ya. Ada penemuan baru, kemudian ada konflik, ada revolusi ya, kemudian ada perubahan jumlah penduduk, kemudian faktor eksternalnya ada peperangan, pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain, dan lingkungan alam yang berubah. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang itu.
Melalui pengamatan berita kasus tentang analisis perubahan sosial dan budaya, ya, anak-anak atau peserta didik dapat menganalisis faktor internal penyebab perubahan sosial budaya secara tepat pasca pandemi COVID-19. Secara percaya diri pasca pandemi COVID-19. Lah, kok pakai kata-kata pandemi COVID-19? Ya, betul. Karena Bapak akan mengkaitkan hubungan perubahan sosial budaya ini terhadap situasi pandemi COVID saat ini, anak-anak. Jadi ini oke, ready ya? 1, 2, 3. Ya, hanya true or false. Peperangan, gambarnya sesuai tidak? False. False. Iya. Betul. Konflik dalam masyarakat. Gambarnya False. betul? False. Bagus. Konflik masyarakat. True. True. Oke, sebentar. Bapak akan ceramahkan kalian ya tentang materi ini. Ya, faktor internal penyebab kata-kata atau argumen. Ya, oke, silakan Regina. Aku cuma tahu yang urbanisasi, Pak. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Kalau urbanisasi itu perpindahan penduduk dari luar kota atau dari desa ke kota. Baik, betul. Itu yang nama kita belajar. Carla, siap? Menurut aku, Ya. kalau yang PHK Mhm, itu kan ada perubahan PHK, berarti ada perubahan ekonomi. betul. Misalnya ada beberapa orang yang menjadinya sakit terus meninggal dunia karena ekonominya rendah sehingga gak bisa mendapatkan makanan yang Udah. baik. Iya. Wah, ada Putri. Ya, silakan Putri. Bapak bacakan dulu ya. Mortalitas adalah ukuran kematian rata-rata dari penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Iya, atau inovasi. Tadi Ellen bilang ada discovery sama invention, betul ya? Kayaknya Bapak langsung ke Ellen aja. Silakan Ellen, maksudnya apa? Kalau yang discovery itu setahu aku itu kayak penemuan budaya yang baru itu suatu prosesnya. Suatu prosesnya ya. Kalau Ellen? Aku mau jawab. Iya, Desi gimana Des? Kalau discovery itu penemuan yang udah ketemu tapi belum diketahui. Kalau inovasi itu penemuan yang benar-benar baru. Iya, betul. Dan ya, kenapa bisa terjadi? Silakan. 2 orang lagi, boleh? Atau 1 orang? Ya, Ellen, silakan. Jadi karena orang-orang tuh berontak PPKM gara-gara kan mungkin mereka kerjanya itu di luar gitu, kayak misalkan pedagang kaki lima kan kayak di jalan-jalanan gitu kan Iya. kerjanya. Mm-mm. Sedangkan PPKM ini kan kayak ditutup gitu kan semua jalan. Jadi kayak mereka tuh nggak bisa cari makan gitu buat keluarga mereka. Makanya mereka berontak untuk PPKM. Iya, berarti mereka menolak lah intinya ya. Kalau misalkan penolakannya ricuh kan bisa terjadi apa? Menaikkan kasus COVID. Konflik. Silakan Livia. Tadi aku ini terjadi suatu konflik gagalan sesuatu yang tidak disetujui masyarakat. Jadi kan pemerintah yang mutusin ngadain PPKM, Iya. terus ada banyak yang nggak setuju dalam mungkin kehilangan pekerjaan apa. Iya. Begitu jadinya mereka ricuh Ricuh. pada nolak Nolak ini ya, nolak apa? Nolak kebijakan PPKM. Iya betul ya. Memang alasannya adalah ekonomi. Ayo. Ya. Apa maksud dari gambar dan pernyataan ini? Regina? Mereka memberontak nggak setuju sama undang-undang yang baru itu, yang Omnibus Law. Ya. Nggak puas sama keputusan DPR, jadi mereka memberontak atau bikin demo. Oh, berarti terkait dengan keputusan di DPR ya. Jika tidak puas dan Iya. merasa takut terhadap pengesahan Omnibus Law ini, takutnya mereka para kaum buruh tidak Tidak dapat untung. ada yang bisa membantu Elo. Silakan Selin.
Jadi bencana alam yang terjadi Ya. di suatu daerah itu akan mempengaruhi jumlah penduduknya juga Betul. dengan pengungsian, karena ada juga pengungsian yang di daerah lain gitu kan. Iya. Jadi mungkin ikut berpindah dan yang mengikuti budaya di sana di pengungsian Ya, tersebut. kita lanjutkan. Nah, peperangan anak-anak. Ya, ada yang bisa menjelaskan gambar ini anak-anak? Silakan. Ayo, ini mudah sekali anak-anak. Dan saat ini pun masih panas. Ayo. Kalau nggak salah peperangan silakan. dagang, Kenapa? peperangan dagang antara Cina dan Amerika gitu kan. Mantap, betul, ya, hebat. Ya, setuju nggak sama Ellen, anak-anak? Mungkin ada pendapat lain, boleh. Kata Ellen terkait Juga Baru-baru ini juga ada Ya, yang apa? kasus satu bagian dari Cina mau memisahkan diri, iya, iya. terus Amerikanya tuh mendukung. Wah, ini anak politik banget nih Carla. Betul. 2, kelompok 3. Ya, tekniknya seperti ini anak-anak. Nanti kita akan Bapak akan memandu kalian untuk berkelompok. Ya, dalam berkelompok itu nanti kalian diskusi, ya. Diskusi kurang lebih waktunya sekitar Google Classroom-nya ya. Oke. Livia, Sion, Ferni dibuka ya kameranya ya. Oke, Naila, ya biar Bapak terlihat. Oke, ya. Ice breaking sedikit deh ya. Ice breaking sedikit. Oke ya. Anak-anak coba ikuti Bapak ya. Tangan kalian seperti ini. Muter-muter. Siap. Oke. Halo, halo. Bismillah. Sudah siap? Bapak minta kalian pegang ya. Pegang kepala. Di sini ya. Bapak akan menuntaskan materinya ya. Sudah ya. Nah ya. Ini Bapak tugaskan. Silakan. Bapak akan bantu memperlihatkan. Ya, silakan anak-anak berdiskusi. Oke ya, presentasikan jambotnya. Sepertinya sudah ada yang ini ya, sudah ada yang di jambotnya. Silakan kalian melihat jambotnya masing-masing ya. Ditulis pakai sticky note. Oke. Ya, kelompok 1 sudah ada Carla sama Regina. Ya. Sambil komunikasi di WA nggak masalah ya. Silakan. Ya, sudah ada pertanyaannya Livia. Nih, tuh ya. Dari kasus tersebut, permasalahannya apa yang terjadi ya? Mengapa permasalahan tersebut bisa terjadi di masyarakat Indonesia? Dari kasus tersebut, bagaimana sikap kalian menyikapi masalah tersebut? Wah, sudah. Puji Tuhan. Ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 ada hambatan kelompok 2. Sinyalnya nge-lag juga kelompok. Oke, kita sambil menunggu kelompok 3 ya. Oke. Kelompok 1 sudah, kelompok 2. Kelompok 2 apakah ada pertanyaan untuk Justin, Ellen dan Putri? Ada hambatan? Bisa Bapak bantu? Tanpa Apa? jawabannya Kenapa Ellen? tinggal dimasukin doang kan Oh, Pak? siap. Pakai Iya. sedikit. Ya, tinggal masukin saja. Ya, Sudah Pak. sudah. Kok belum masuk ya Ellen ya? Kelompok 2. Ada di Jamboard kelompok 2. Oh, di frame kedua. Oke, ya. Ada yang di frame kedua. Oke. Siap. Ya, di frame kedua. Oke, tidak masalah. Ada sedikit Ya, tata kesalahan. cara presentasi ya, seperti biasa ya, yang sudah diajarin dari kelas 7 ya. Iya. Silakan. Jadi kami dari kelompok 1 Iya. dan perwakilan dari kelompok 1 ada saya dan Regina yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Seperti yang teman-teman bisa dilihat di layar, pertama-tama di sini ada pemikiran umum tentang kasus yang akan kami bahas. Jadi menurut kami di Indonesia masih cukup banyak tantangan mengenai vaksinasi COVID. Ada beberapa pihak yang memprovokasikan masyarakat dengan berita hoaks. Dan disayangkannya masih ada masyarakat yang mudah terprovokasi dan termakan berita hoaks. Sehingga vaksinasi belum bisa diberikan 100% karena ada yang menolak. Mempunyai sikap jiwa nasionalisme dan patriotisme untuk mendukung pemerintah supaya kita mencapai herd immunity, kekebalan imun. Ya, silakan kelompok 2. Satu orang aja deh ya, perwakilan aja. Silakan. Pertanyaan ketiga, dari kasus tersebut bagaimana sikap kalian menyikapi masalah tersebut dan jelaskan upaya apa yang terjadi yang harus dilakukan. Dari kasus tersebut, sikap yang dapat kami lakukan adalah berjaga-jaga dengan menaati prokes. Kami juga melakukan vaksinasi sesuai dengan yang diarahkan dan diharapkan pemerintah untuk kebaikan bersama. Ya. Kemudian kita masuk ke fase yang disebut masa transformasi, yaitu masa pertumbuhannya ekonomi secara sustainable. Sustainable. Ya. Terima kasih semuanya. Oke, luar biasa sekali, hebat ya. Oke, bagus ya. Dari tadi yang sudah didiskusikan ya anak-anak ya, bahwa kelompok 2 ini tentang skenario ya, hidup ya di masa pandemi COVID ya, dan masa COVID ini selesai di akhir 2021 dan 2022. Iya, menurut kami peristiwa yang terjadi karena menurut kami adanya demo PPKM karena beberapa kelompok masyarakat tidak setuju dengan adanya pemberlakuan PPKM karena pedagang kaki lima dan beberapa usaha toko tidak bisa beroperasi. Oke, ya. Nela, ada tanggapan dari kelompok? Mungkin tanggapannya itu kita supaya corona ini cepat beres, kita tuh naati prokes aja biar PPKM tuh nggak diperpanjang terus, gitu Pak. Sehingga mengesahkan masyarakat ya. Iya. The winner ya. Congratulations, selamat ya. Oke, semangat, masih ada kesempatan yang Lucu ya. ya. Hari ini saya belajar mengenai perubahan sosial budaya di masyarakat beserta faktor-faktornya. Ada faktor internal sama faktor eksternal. Baik, ya tepuk tangan. Saya senang dapat belajar. Materi ini sangat menarik, sangat semakin mudah dipahami, ada gamesnya. Oke, jadi kita konsisten di pembelajaran yang selanjutnya ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas rahmat dan bimbingan yang telah Kau berikan Pembelajaran kepada selanjutnya tentang materi faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial ya. Nanti masih tentang konteks perubahan sosial budaya. Untuk tugasnya nanti Bapak akan kirimkan di Google Classroom ya. Baik, itu saja anak-anak. Terima kasih atas kehadiran kalian pada hari ini. Sampaikan salam Bapak untuk orang tua kalian di rumah, kemudian adik-adik kalian dan keluarga besar kalian. Ya, Bapak akhiri, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu dan semangat. Makasih anak-anak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.